Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad Afebri, nomor BP 1911131013 dari kelas penyimpanan dan penggunaan BTIP. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum penyimpanan dan penggunaan yang telah saya amati. Yang pertama yaitu pengaruh etilen selama penyimpanan pada buah lemon dan tomat. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi adanya gas etilen pada buah hortikultura. Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh berbentuk gas yang dihasilkan oleh jaringan tanaman hidup pada waktu tertentu dan pada suhu kamar. Etilen akan menguntungkan ketika meningkatkan kualitas buah dan sayuran melalui percepatan dan penyeragaman pematangan sebelum dipasarkan. Namun, etilen memberikan efek yang merugikan dengan meningkatkan laju senescence. Pada bidang pertanian, etilen digunakan sebagai zat pemasok buah. Etilen mempengaruhi pemasakan buah dengan mendorong penimbunan gula. Alat, bahan, dan prosedur kerja pada praktikum ini sebagai berikut. Alat yaitu plastik karet, lalu bahan, buah lemon dan buah tomat. Prosedur kerjanya yaitu sediakan alat dan bahan. Masukkan buah lemon dan tomat dalam satu plastik. Setelah itu ikat. Amati setiap hari sampai hari ketiga setelah dimasukkan ke dalam plastik. Pembahasan. Pada hari pertama yaitu buah masih segar dan mengkal, yang mana berat tomat 100 gram dan lemon 150 gram. Lalu berat total adalah 250 gram. Warna dari tomatnya merah kehijau-hijauan, lalu lemonnya kuning kehijau-hijauan. Lalu pada hari kedua, kedua buah sudah dimasukkan ke dalam plastik. Terjadi perubahan berat total dari kedua buah yaitu 220 gram. Lalu terjadi perubahan warna dari kedua buah, yang mana warna tomat yang awalnya merah kehijauan di hari kedua warna hijaunya memudar dan warna kehijauan pada lemon sedikit memudar. Lalu pada hari ketiga hanya terjadi penurunan bobot 215 gram dan warna pada kedua buah masih sama seperti hari kedua. Masuk pada kesimpulan. Dari hasil praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa gas etilen cukup mempengaruhi pada komponen fisiologi dari buah hortikultura. Lalu, pada fisik, terjadi perubahan warna akibat pematangan buah yang dipengaruhi oleh gas etilen, sehingga pada hari ketiga, adanya sedikit air pada plastik penyimpanan buah tersebut. Lalu, ketika buah yang bersifat klimaterik diletakkan berdekatan dengan buah non-klimaterik pada kondisi tertentu, buah klimaterik dapat mempengaruhi laju pertumbuhan buah non-klimaterik. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengamatan selama 3 hari pada buah lemon yang menjadi lebih matang. Sedangkan pada buah tomat jadi perubahan yang signifikan. Lalu masuk pada praktikum pengaruh kadar air selama penyimpanan. Biji-bijian adalah komoditas yang banyak terdapat dan diproduksi di Indonesia. Terdapat banyak jenis kacang-kacangan antara lain kacang tanah, kacang hijau, beras, dan masih banyak lagi. Jagung merupakan komoditas yang banyak ditanam. Upaya peningkatan produksi jagung harus disertai dengan usaha penyelamatan dan penanggulangan hasil untuk menghindari kerusakan dan penyusutan hasil, baik susut kualitas maupun susut kuantitas. Penanganan pasca panen jagung merupakan serangkaian kegiatan dari panen, pengeringan hingga penyimpanan. Gangguan hama dan penyakit bisa terjadi di lapangan ketika belum panen dan selama penyimpanan. Kerusakan-kerusakan yang timbul dalam penyimpanan dapat disebabkan oleh faktor fisik, hama maupun penyakit. Kadar air benih merupakan hasil yang sangat penting dalam usaha mempertahankan daya simpan benih. Kadar air benih yang tinggi di samping secara langsung dapat menurunkan daya tumbuh benih. Secara tidak langsung mempercepat perkembangbiakan hama, bubuk, Staphylococcus zeamis moths yang akan merusak visi benih. Pada tanaman jagung, kandungan air pada jagung berkisar 25 hingga 35% jika curah hujan yang tinggi. Pada proses pengeringan, air yang aman disimpan pada biji sekitar 12-14%. Pengeringan jagung bertujuan agar biji jagung tidak diserang hama dan tindak pada tumbuhnya cendawan dan juga mempertahankan bobot
bahan sehingga mudah disimpan. Pada pengumpulan jagung yang sudah kering, itu akan berlangsung cepat. Biji jagung tidak akan rusak karena kadar air pada saat panen rendah, yaitu di bawah 18%. Setelah pengeringan biji jagung disimpan pada tempat yang kadar air dan kadar udara. Ini bertujuan agar jagung tidak kembali basah di antara suhu 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70% dan kadar air 14% setelah jagung disimpan selama 6 bulan. Masuk pada praktikum pengaruh suhu selama masa penyimpanan. Latar belakang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lama penyimpanan daging, antara lain yaitu penanganan sebelum dan setelah pemotongan ternak. Salah satu penanganannya yaitu penyimpanan pada suhu dingin. Penyimpanan daging ayam segar yang diletakkan dalam ruangan dengan suhu kurang dari 42 derajat Celcius memberikan daya tahan sekitar 7 hari. Daging broiler segar dan disimpan selama 4 hari di dalam ruangan dengan temperatur 4 derajat Celcius masih menunjukkan kualitas yang baik. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu selama masa penyimpanan pada bahan baku ayam atau ikan. Hasil pengamatan pada hari pertama pada suhu ruang. Pada jam ketiga hari pertama, ayam belum mengeluarkan bau yang menyengat, tetapi hanya bau ayam dan warna ayam yang masih sama seperti pertama dimasukkan ke dalam wadah penyimpanan. Lalu pada jam ke-6, ayam mulai berbau busuk. Pada jam 9, ayam mengalami sedikit perubahan warna menjadi kekuningan dan berbau busuk dan belum terlalu menyengat. Pada jam ke-12, bau busuk pada ayam sangat-sangat menyengat dan warna ayam mulai menguning. Pada jam ke-24, ayam berwarna kuning kehijauan dan terlihat pucat dan baunya sangat-sangat menyengat. Hasil pengamatan hari pertama pada suhu di bawah 10 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 10 derajat Celcius, jam ketiga, ayam masih segar dan juga masih dingin. Pada jam ke-6, ayam mulai sedikit mengeras karena suhu dingin tersebut. Pada jam 9, 12, dan 24, ayam mulai mendingin dan sedikit mengeras dan tidak ada perubahan fisik lainnya, warna, dan lainnya. Pengamatan hari pertama pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, jam ketiga, ayam masih segar dan juga masih dingin. Pada jam ke-6, ayam mulai sedikit mengeras karena suhu dingin tersebut. Pada jam ke-9, 12, dan 24, ayam mulai mendingin dan sedikit mengeras dan tidak ada perubahan fisik lainnya seperti warna dan ukuran. Pengamatan hari kedua pada suhu di bawah 10 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 10 derajat Celcius, jam ketiga, ayam segar dan sudah memiliki tekstur mengeras akibat suhu dingin tetapi tidak ada bau yang keluar sama sekali. Pada jam ke-6, 9, 12, dan 24, kondisi ayam dalam segi warna dan bau juga masih sama dengan jam ketiga. Pengamatan hari kedua pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, jam ketiga, ayam sudah membeku dan tidak mengeluarkan bau busuk. Pada jam ke-6, 9, 12, dan 24, ayam masih dalam keadaan segar dan membeku. Ayam pun sama sekali tidak mengeluarkan bau busuk. Pada pengamatan hari ketiga di bawah 10 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 10 derajat Celcius, jam ketiga, ayam segar dan sudah memiliki tekstur mengeras akibat suhu dingin tetapi tidak ada bau busuk yang keluar sama sekali. Pada jam ke-6, 9, 12, dan 24, kondisi ayam dalam segi warna dan bau juga masih sama dengan jam ketiga. Pengamatan hari ketiga pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, jam ketiga, ayam sudah membeku dan tidak mengeluarkan bau busuk. Pada jam ke-6, 9, 12, dan 24, ayam masih dalam keadaan segar dan membeku. Ayam pun sama sekali tidak mengeluarkan bau busuk. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu daging ayam dalam suhu penyimpanan sangat tahan pada suhu dingin atau di dalam freezer dan kulkas. Daging ayam tidak tahan pada suhu ruang lebih dari 6 jam. Hal ini dikarenakan daging ayam mengeluarkan bau busuk dan warna yang menguning setelah jam ke-6 dan selanjutnya. Sekian presentasi praktikum saya pada kali ini dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.